Cinta bagi Lila adalah tempat paling tenang untuk pulang, di mana ia menaruh letih, percaya, dan seluruh rasa dalam dada. Bersama Dimas, ia membangun rumah bukan dari bata dan semen, tapi dari doa-doa yang dipeluk dengan kesetiaan. Ia mencintai lelaki itu seperti musim mencintai hujan, datang tanpa syarat, hadir tanpa alasan. Tapi ternyata di balik keteduhan mata suaminya, tersimpan badai yang telah berhembus ke arah lain. 2 tahun lamanya Dimas menyimpan rahasia, sebuah pernikahan diam-diam dengan perempuan lain, dan hidup Lila yang selama ini penuh keyakinan runtuh perlahan, bukan karena cinta telah hilang, tapi karena ia tak pernah tahu cinta itu telah dibagi. Setiap pagi Lila menyambut Dimas dengan senyuman yang ia pelajari dari langit teduh dan tak pernah menuntut. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan menyetrika kemeja kerja suaminya dengan tangan yang selalu ingin memberi. Bagi Lila, mencintai berarti merawat dalam diam, menghapus lelah lelaki yang ia cintai lewat hal-hal kecil yang tak pernah ditulis dalam buku. Ia percaya, cinta tak selalu butuh alasan berupa pelukan atau kata-kata manis. Cinta cukup dengan melihat Dimas pulang setiap malam, cukup dengan makan malam bersama meski hanya sebentar. Namun kebiasaan itu perlahan memudar, seperti cat dinding yang mulai mengelupas menyisakan kehampaan yang tak bisa ia perbaiki. Seiring waktu, Dimas mulai sering pulang larut, membawa pulang aroma asing yang tak pernah Lila kenal. Ia beralasan soal pekerjaan, tentang lembur, tentang proyek baru yang butuh fokus ekstra. Lila percaya, setidaknya ia berusaha untuk percaya. Tapi tempat tidur mereka terasa lebih dingin, dan malam-malam mereka kehilangan kepercayaan. Dimas masih tidur di sebelahnya, tapi rasanya seperti tidur dengan seseorang yang jiwanya sudah pergi entah kemana. Ia mulai merasa sendirian. Meski berada di tengah rumah yang dulunya penuh cinta, ia mulai mendengar sunyi lebih nyaring daripada kata-kata Dimas. Lila menepis segala prasangka yang datang seperti embun pagi. Lembut tapi menusuk. Ia masih membuatkan kopi pagi, masih melipat pakaian dengan hati-hati, masih mencium pipinya Dimas sebelum berangkat kerja. Tapi di balik setiap gerak itu, hatinya mulai bertanya-tanya, mengapa mata Dimas tak lagi menatapnya seperti dulu? Mengapa suaranya kini terdengar seperti gema dari tempat jauh? Lila mencintai dengan cara yang begitu tulus, sehingga ia buta terhadap retakan yang mulai menjalar diam-diam di fondasi rumah mereka. Ia tak tahu bahwa rumah itu sejatinya sudah lama dihuni bayangan lain. Suatu sore yang tampak biasa, Lila sedang membersihkan laci meja kerja Dimas yang jarang disentuh. Ia hanya berniat merapikan, bukan mencari jawaban dari kegelisahan yang sebelum ia beri nama. Tapi takdir memang punya cara aneh untuk membocorkan rahasia. Dari sela-sela buku agenda tua, tergelincirlah sebuah undangan kecil, elegan, dengan nama yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Dimas dan Anjani. Ia menggenggam undangan itu dengan tangan gemetar, seolah kertas itu tiba-tiba menjadi bara panas yang membakar telapak tangannya. Pikirannya kosong, tubuhnya dingin, dan dunia seperti berputar pelan ke arah yang salah. 2 nama itu cukup untuk menjatuhkan seluruh bangunan kepercayaan yang selama ini ia rawat dengan air mata. Tak berhenti di situ, Lila mulai mencari jawaban. Ia membuka ponsel lama milik Dimas yang masih tersimpan di laci atas, berharap tidak menemukan apa-apa. Tapi kenyataan tidak selalu tahu cara menjaga perasaan. Di dalamnya tersimpan foto-foto yang tak bisa dibantah. Dimas memeluk seorang perempuan,
tersenyum bahagia, menggandengnya di taman, berdiri di altar pernikahan sederhana. Semua terekam rapi. Selama 2 tahun, kehidupan lain yang dijalani Dimas tanpa sedikit pun melibatkan Lila. Setiap klik membuka satu gambar, rasanya seperti pisau menari di hatinya, meninggalkan luka yang tak berdarah tapi menghancurkan. Lila hanya duduk di lantai kamar, menggenggam ponsel dan surat itu, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh bukan karena kehilangan, tapi karena dikhianati dalam diam selama 2 tahun. Ia merasa menjadi tamu di rumah sendiri, menjadi bayangan dalam cerita yang tak lagi menjadi miliknya. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menenangkan hati yang tak bisa lagi diajak kompromi. Dunia yang selama ini ia percaya berubah menjadi ilusi, dan di tengah kehancuran itu, ia tahu cinta bisa sangat kejam ketika kejujuran tak lagi menjadi bagian dirinya. Malam itu Lila menyiapkan makan malam seperti biasa, tapi kali ini bukan untuk menyenangkan Dimas, melainkan sebagai penghormatan terakhir pada cinta yang telah ia kubur pelan-pelan sejak siang tadi. Ia menyalakan lilin kecil di meja makan, mengatur sendok garpu dengan rapi, dan menyambut Dimas yang baru pulang dengan senyum datar. Dimas seperti biasa, menggantung jasnya dan mencium pipinya ringan. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan lagi rumah, tapi ruang penghakiman sunyi. Ketika makan malam selesai, Lila meletakkan undangan dan ponsel di meja. Tak ada kata pengantar. Ia hanya menatap Dimas dengan mata yang kosong, yang dulunya penuh cinta. Dimas menatap kertas itu, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tak ada penyangkalan karena bukti berbicara lebih lantang dari lidah. Ia mencoba berbicara, menjelaskan, merangkai alasan yang terdengar seperti debu yang terbang di tengah badai. Tapi Lila hanya menunduk, menarik nafas panjang, lalu berkata lirih, "Kamu membagi hidupmu tanpa membagi hatimu padaku. Itu yang paling menyakitkan." Tak ada pertengkaran, tak ada air mata yang tumpah di depan Dimas, hanya keheningan yang menggantung seperti langit sebelum hujan deras. Lila berjalan menjauh dari meja makan, naik ke kamar, dan mengemas beberapa pakaian. Dimas memanggil namanya, tapi ia tidak menoleh. Hati Lila telah hancur, tapi ia tidak mau menyeret dirinya lebih dalam ke dalam kubangan dusta yang diciptakan suaminya. Ia memilih pergi bukan karena lemah, tapi karena tahu tidak semua rumah pantas untuk dihuni kembali. Beberapa hari setelah kepergiannya, Lila menyewa kamar kecil di kota sebelah. Ia memulai kembali hidupnya dari titik paling sunyi, membawa luka seperti syal yang melilit leher terasa, tapi tak selalu terlihat. Ia bangun setiap pagi dan menyeduh teh untuk dirinya sendiri, berlatih menyapa cermin dengan senyuman. Meski hati masih berkabut, ia tahu perjalanan sembuh tak akan cepat, tapi ia percaya setiap langkah kecil akan membawanya lebih dekat pada ketenangan yang dulu ia tak kenal. Dimas mencoba menghubungi, mengirim pesan, mengirim bunga, menulis surat, tapi Lila tak lagi membuka pintu untuk cinta yang datang dengan wajah bercabang. Ia tahu, jika seseorang mampu menyimpan cinta lain selama 2 tahun, maka lidahnya bisa menyembunyikan 1000 kebohongan lagi. Ia tidak marah, ia tidak membenci, ia hanya belajar melepaskan. Karena menggenggam sesuatu yang menyakitkan hanya akan membuat luka semakin dalam. Ia menulis, membaca, dan menanam bunga di balkon kecilnya. Perlahan ia tumbuh kembali. Waktu berjalan seperti air sungai yang tenang. Luka di hati Lila memang tak hilang, tapi kini telah menjadi bagian dari sejarah dalam dirinya.
Ia adalah bukti bahwa perempuan bisa patah, tapi tidak hancur. Bisa ditinggalkan. Lila menatap senja dari jendela, lalu tersenyum kecil. Ia tak lagi bertanya mengapa, karena jawabannya telah ia temukan di dalam dirinya sendiri. Bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih penting dari mempertahankan cinta yang hanya tinggal nama. Pesan moral dari cerita ini, cinta tanpa kejujuran hanyalah bayangan dari kasih sayang yang rapuh. Dalam pernikahan, kepercayaan adalah fondasi yang tak boleh digadaikan, bahkan oleh alasan yang terdengar manis. Ketika seseorang memilih menyimpan hidup kedua tanpa kejujuran, ia bukan hanya mengkhianati pasangannya, tapi juga menghancurkan nilai dari kata ikatan suci yang telah diikrarkan. Lila mengajarkan kita bahwa dalam kepedihan ada ruang untuk tumbuh, bahwa perempuan yang dicintai dalam dusta bisa bangkit dan memilih jalan yang lebih jujur untuk dirinya sendiri. Bahkan kehilangan yang menyakitkan bisa jadi pintu menuju kebebasan yang menenangkan. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.